kata Tom Hay pada situs resmi PSSI. Nggak sabar ya main. Wah, tengok di stadium GBK ini. Alang-alang juga bawa dorang ini pergi Jakarta International Stadium melihat sendiri di sana lagi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke guys, saya mendoakan semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki kalian. Dan insya Allah guys, pada hari ini, percaya atau tidak, Indonesia punya ramai pemain keturunan. Begitu banyak sekali, terutama pemain-pemain keturunan yang bergerak di Belanda guys. Dan selepas J.A. Jas mengambil sumpah WNI dan kini Tom Hay, Oratmagun itu menanti juga untuk pengambilan sumpah WNI. Dan apakah ini akan berlaku proses yang dalam masa yang singkat ini? Karena Indonesia kini akan menghadapi Piala Asia pada Januari ini. Bermula 15 Januari itu menentang Irak. Dan dikabarkan juga memang J.A. Jas walaupun sudah mengambil sumpah WNI tetapi tidak bisa bermain lagi untuk timnas Indonesia dan terpaksa kena menunggu sehingga tahun hadapan lagi untuk membela timnas Indonesia. Ini yang merugikan sebenarnya, walaupun sudah mengambil sumpah tetapi tidak bisa bermain. Nah, moga-moga ada perubahan daripada FIFA dalam membawa pemain-pemain ini. Dan juga di Piala Asia sebenarnya Sinteyong telah mendaftarkan ke semua 25 pemain ya. Jadi itu tidak bisa lagi untuk dimasukkan pemain-pemain baru. Apapun nanti kita lihat dulu dalam video ini. J.A. Jas dan juga Tom Hay yang datang ke Indonesia sama-sama dan juga melihat begitu kaget dengan stadion megah GBK, Gelora Bung Karno. Yuk kita simak dulu video ini daripada channel GL News guys. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya sekali. Tanpa berbahasa basi, yuk kita simak dulu video ini. Elkin Bagot, ini Rafael Struijk, Witan Sulaiman. Beberapa waktu yang lalu, J.A. Jas akhirnya menjalani sumpah WNI sebagai syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan setelah ini, pemain berusia 23 tahun tersebut sudah bisa membela timnas paling tidak setelah gelaran Piala Asia selesai. Jas tak sendiri, karena Tom Hay ternyata juga berkunjung ke Indonesia. Bedanya, pemain Heerenveen tersebut datang untuk memberikan berkas sebagai syarat untuk dinaturalisasi. Mumpung sama-sama di Indonesia, keduanya pun diajak untuk lebih mengenal negara yang bakal mereka bela. Lantas bagaimana reaksi mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Tom Hay ini guys, dia bukan alang-alang pemain ya. Ini pemain yang berkelas dunia ya. Ini pemain bergerak yang sangat punya pengalaman bermain dengan pemain-pemain Eropa yang lain juga. Dan kita mendoakan semoga Tom Hay ini juga cepat proses naturalisasinya. Oke. Reaksi Tom Hay dan J.A. Jas saat pertama kali diajak ke GBK ya. Oke, ini stadion yang sangat bersejarah untuk Indonesia nih. Timnas Indonesia akhirnya berhasil menambah amunisi mereka untuk menyambut tahun depan. Setelah Justin Hapner, mereka kembali meresmikan J.A. Jas sebagai pemain baru hasil naturalisasi. Pemain keturunan Semarang itu menjalani sumpahnya pada tanggal 28 Desember lalu. Dan diprediksi J.A. Jas bakal menjalani salah satu pemain vital di skuad timnas ke depannya. Karena kemampuannya pasti sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Apalagi Jas juga masih memiliki kelebihan lain, yakni bisa bermain di lebih satu posisi, entah itu back maupun gelandang bertahan. Wah, ini posisi mana-mana pun dia bisa bermain nih. Tapi itulah yang penting, pengalamannya bermain di Eropa itu yang diperlukan sebenarnya oleh timnas Indonesia. Dan pemain lokal ya, pemain lokal harus berprestasi tinggi untuk menjalani sumpah WNI, sorenya Indonesia kembali mendapatkan kabar positif.
Kali ini pemain Heerenveen, yakni Tom Hey, akhirnya juga menunjukkan batang hidungnya di tanah air. Bedanya, Hey datang bukan untuk menjalani sumpah WNI. Kedatangan dirinya ke Indonesia untuk melengkapi berkas naturalisasi. Untuk melengkapi berkas pemain berusia naturalisasi. 28 tahun tersebut Dokumentasinya. bisa membela timnas paling cepat pada bulan Maret tahun depan. Cuma Tom Haye ini dia berumur sedikit ya ketimbang dengan J. Ejas tuh masih 23 tahun ya. Tetapi di Tom Haye ini mungkin sudah setelah urusan kedua pemain itu beres, ternyata tahun. mereka tidak langsung pulang ke Eropa. Ini guys. Keduanya terlihat terlihat di Stadion GBK. J. Ejas dan juga Tom Haye ini mesti mereka kaget ya, begitu besar sekali kapasitas tribun 80.000 dan juga keluasan lapangan yang cantik. Ini pasti akan mereka tidak sabar menanti lagi untuk bermain dengan timnas Indonesia ini, guys. Mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, salah satu stadion terbesar dan termegah di Indonesia. Mereka kemudian mengaku kaget karena Indonesia ternyata memiliki stadion besar dan tak sabar untuk segera bermain di stadion tersebut. Ini belum lagi dong tengok nih. Aku tidak sabar untuk bermain di sini. Ini adalah stadion dengan gaya arsitektur menarik dan saya sangat suka. Ini baru GBK, guys. Resmi PSSI. Kalau mereka melihat senada sendiri dengan Itses, Tom Haye juga setuju Jakarta jika International Stadion adalah stadion yang sangat mantap. bagus dan tak sabar untuk bermain di sana. Stadion yang bagus, sama seperti Jay. Saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama tim nasional Indonesia. Itu adalah mimpi yang harus saya capai secepat mungkin, kata Tom Haye pada situs resmi PSSI. Nggak sabar ya main. Tengok di Stadion GBK nih. Alang-alang juga bawa dorang ini pergi Jakarta International Stadion melihat sendiri di sana lagi. Bukan momen pertama kali. Sebelum Jay Itzes dan Tom Haye, ternyata momen serupa juga pernah dirasakan oleh Ivan Jenner dan Rafael Strijk. Dua pemain tersebut juga diajak ke Stadion Gelora Bung Karno usai menjalani sumpah WNI. Dan beberapa bulan berikutnya, Ivan dan Rafael akhirnya menjalani debut dan sudah merasakan bermain di Stadion GBK. Kini dua pemain itu bakal menjadi andalan Indonesia di ajang Piala Asia. Dorang boleh sudah main di Piala Asia. Ivan Jenner dengan Rafael Strijk nih. Harap-harap Justino Bner pun oke sudah juga. Sebab dia pun sudah ambil sumpah WNI itu. Langsung kembali ke Eropa. Usai mengunjungi Gelora Bung Karno, kedua pemain tadi dijadwalkan akan kembali ke Eropa. Mereka akan kembali ke klubnya masing-masing untuk bersiap menyambut pertandingan selanjutnya. Untuk Tom Haye, dirinya akan kembali bermain pada tanggal 14 Januari melawan PEC Zwolle. Sementara Jay Itzes juga akan bermain pada tanggal 14 Januari melawan Sampdoria. Namun untuk Jay, tampaknya dirinya akan fokus untuk menyembuhkan sakitnya terlebih dahulu. Ini klub yang terkenal juga nih, Sampdoria nih. Diprediksi bakal jadi pemain vital untuk timnas. Vital? Alasan apa vital tuh guys? Vital. Untuk menaturalisasi Jay Itzes dan Tom Haye tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah... Nanti komentar di bawah guys. Vital tuh apa? Vital ya. Saya kurang pasti ya apa vital tuh. Oke. Nanti kalian komentar ya. Agar kekuatan Indonesia semakin baik tahun depan. Kedua pemain tersebut juga menawarkan peran yang berbeda di lapangan. Untuk Jay, dirinya bisa bermain sebagai bek maupun gelandang bertahan. Sementara Haye adalah gelandang pengatur serangan. Sebuah posisi yang selama ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Cantik. Kalau ini cara permainan Tom Haye ya. Kira mantap lah. Dia punya tendangan pun keras. Jadi itulah reaksi Tom Haye dan Jay Itzes saat diajak mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno sebelum mereka kembali ke Eropa. Akhirnya mereka menjejakkan kaki ke Stadion Gelora Bung Karno. Oke, Jay Ejas dan juga Tom Haye menjejakkan kaki ke Gelora Bung Karno dan mereka kaget dengan keadaan stadion yang begitu besar sekali di Indonesia
dengan kapasitas penonton lebih kurang mendekati 80.000. Ini belum lagi mereka pergi ke JIS guys. Kalaulah mereka dibawa melihat Jakarta International Stadium itu, pasti mereka akan lebih kaget juga melihat keadaan stadion yang baru di Jakarta itu. Dan Tom Haye ini sebenarnya punya pengalaman yang sangat jauh, yang sangat kalau diikut daripada segi permainannya dan juga levelnya itu level yang berkelas dunia. Dia ini pernah bermain dengan negara Belanda ya, dari tahun 2009 sehinggalah ke 2015. Dia bermain dengan timnas Belanda itu umur U15, 16, 17, 19, 20, 21. Bermain dengan Belanda, dan akhirnya sekarang ini dia berumur 28 tahun memilih timnas Indonesia untuk berkarir terus di Indonesia. Dan Haye adalah warisan Indonesia melalui datuknya dari Sulawesi Utara. Beliau juga merupakan pemain antarabangsa remaja Belanda itu tadi dari 2009 sehingga 2015 tadi. Wih, semua peringkat kategori kelompok umur dia bermain di Belanda. Ini bermakna Tom Haye ini seorang pemain yang punya pengalaman yang sangat luas ya. Dan dia ini pernah juga menjadi pemain yang terbaik ketika di Belanda. Dan kalau mengikut sejarahnya di sini ya, Tom Haye ini dia walaupun dia dilahirkan di Amsterdam di Belanda, tetapi dia mempunyai kaitan lagi dengan datuknya di Indonesia. Jadi selagi dia punya keturunan Indonesia, dia bisa untuk membela timnas Indonesia, dan ini adalah pilihannya untuk datang ke Indonesia di umur 28 tahun. Belum lagi capai 30 tahun ya. Tetapi harap-harap dia punya proses naturalisasi ini, dokumentasinya, berkas yang sudah ada itu di proses secepatnya itu akan membolehkan dia bermain dengan timnas Indonesia secepat mungkin ya, secepat mungkin. Kalau lambat umurnya pun makin meningkat dan juga kualitas ataupun stamina-nya bermakin berkurang. Oke, guys, itu antara sedikit latar belakang terkait dengan Tom Haye. Begitu juga dengan J. Ejas ya. Sekarang ini masih muda, umur 23 tahun, juga punya pengalaman bermain di Eropa. Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan dua pemain ini? Ada lagi pemain lain, ramai lagi pemain yang bakal menyusul seperti Orak Magun, Nathan Joon, dan lain-lain itu. Kita doakan semuanya akan berjalan dengan lancar sekali. Oke guys, kalian jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang menarik daripada kalian juga. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.